Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edlin. Saya akan menjelaskan Omnibus Law dan regulasi investasi tanaman modal. Wacana tentang Omnibus Law muncul pertama kali ketika Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 menyampaikan dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Omnibus Law yang diwacanakan sangat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi Indonesia, diantaranya Undang-Undang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Omnibus Law di Amerika Serikat sering dipakai sebagai undang-undang lintas sektor. Salah satu pemerintah Indonesia menerapkan Omnibus Law untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan jika disahkan RUU Cipta Kerja serta RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan akan meningkatkan investasi setidaknya sekitar 0,2% sampai 0,3% pada awal pemberlakuan. Selain itu, juga Omnibus Law merupakan upaya penyederhanaan regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Materi Tenaga Kerja menyampaikan kebijakan Omnibus Law merupakan angin segar bagi iklim investasi Indonesia. Kalangan pengusaha menyebut baik kebijakan tersebut bisa mendorong terjadi investasi industri yang lebih tinggi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Rosan Rosalani optimistis jika Omnibus Law diterapkan akan memberikan kemudahan berinvestasi terutama dalam perizinan yang selama ini selalu dikeluhkan investor. Jadi bisa dikatakan bahwa Omnibus Law dibandingkan investasi hadir untuk kemudahan investor. Akan tetapi, jika berkaitan dengan kemudahan berinvestasi sebagai tujuan penerapan Omnibus Law dibanding investasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 telah memberikan kemudahan terhadap investor melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal bagi investor baik itu dalam maupun luar negeri. Akan tetapi, jika berkaitan dengan kemudahan berinvestasi sebagai tujuan penerapan Omnibus Law di bidang investasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 telah memberikan kemudahan terhadap investor melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Kemudahan bagi investor telah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia dan memberikan banyak kemudahan terhadap investor. Pemerintah telah menyediakan kesempatan ekonomi, stabilitas politik, sampai dengan kepastian hukum. Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada investor adalah menerapkan asas perlakuan yang sama tanpa membedakan negara asal, yang berarti bahwa negara asing dan dalam negeri sama. Indonesia sudah memberikan kemudahan terhadap investor tanpa harus adanya Omnibus Law, karena Indonesia telah memasukkan asas The Most Favored Nation Principle dari GATT, serta prinsip keterbukaan dalam bidang investasi ke dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 huruf D yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara terhadap investor. Berbicara tentang kemudahan bagi investor dalam bidang usaha, dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang investor diberikan kemudahan untuk berinvestasi pada semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Kemudahan investor yang diberikan oleh negara terhadap investor melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sampai pada hak dari investor, diantaranya kepastian hak, hukum, dan perlindungan, serta informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, serta hak pelayanannya. Pemerintah juga memberikan kemudahan pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor. Oleh karena itu, Omnibus Law yang salah satu tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi agar menarik investor datang ke Indonesia. Jangan sampai menyampingkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang telah mengatur tentang fasilitas serta kemudahan untuk investor. Omnibus Law jangan sampai memudahkan investor, tapi tidak memikirkan perekonomian dan pendapatan negara, serta berbicara tentang pengurangan pajak dan sebagainya. Telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Penanaman Modal, walaupun itu bersyarat.